teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di video ini aku mau share lagi aktivitas apa yang aku lakukan di sore hari. Ini mau menjelang malam hari ya teman-teman. Ini tuh video part 2 pas aku yang bersih-bersih kamar mandi itu. Nah, jadi di sini tuh aku udah selesai bersih-bersih kamar mandi dan sekarang waktunya aku bersihkan ruang tengah. Sebenarnya ini tuh udah agak mau malam hari. Sebenarnya udah capek kali ya teman-teman, karena kan tadi udah bersihkan kamar mandi. Cuman supaya aku hari Kamis nggak bikin konten, ya kan. Jadi ya sudah, di sini aku nyetok aja teman-teman untuk video hari Kamis seperti itu. Jadi untuk yang bersihkan toilet itu tuh udah aku upload ya teman-teman. Cuman yang bersih-bersih ini yang belum aku upload. Mungkin besok aku akan upload seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini aku akan bersihkan ruang tengah sama bagian dapur. Jadi teman-teman ikutin videoku dari awal ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kalian menonton videoku, mengklik videoku ini, baiknya kalian ya bolehlah ya untuk di subscribe, di like and comment, dan pastinya jangan di skip iklan ya teman-teman untuk perkembangan channelku. Gimana nih? Nah oke teman-teman, jadi semoga kalian termotivasi saja lah ya dari kontenku dan terinspirasi untuk bersih-bersih dan semangat kembali. Dan maaf banget ya teman-teman kalau semisalnya konten aku itu membosankan atau yang dibilang itu monoton itu terus. Tapi kan apalagi ya kira-kira konten aku tuh selalu mencari-cari ide gitu kan. Kemarin kan aku ke pasar, nah itu udah termasuk ya terbantu, dan lumayan tuh teman-teman juga banyak yang suka dengan konten yang aku ke pasar. Cuman kan gak mungkin ya aku setiap hari ke pasar ya kan, agak lain juga. Itu kalau misalnya pasarnya dekat rumahku mungkin oke-oke aja lah untuk aku video, tapi kalau misalnya pergi-pergi ke jalan-jalan sana tuh kayaknya terlalu jauh teman-teman ya. Dan kalau misalnya naik motor bonceng 3 tuh susah teman-teman, karena belanjanya nanti letak kemana. Jadi kalau misalnya mau bikin konten kayak gitu pun, kalau misalnya itu ya, kalau mau bikin konten kayak gitu ya paling kalau misalnya pasarnya dekat dengan rumah. Tapi terkadang mamaku kalau ke pasar itu nggak dekat rumah, jauh teman-teman, kayak gitu ya. Oke, di sini sebenarnya aku udah pakai 4 lampu. Semua lampu itu aku hidupkan. Cuman mungkin karena si kamera aku ini aja yang nggak tahu lah teman-teman pokoknya kayak mana. Pokoknya di sini aku videoin aja mau nggak mau ya. Sebenarnya sih aku udah malas sekali teman-teman, karena udah capek kalau udah basah sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, ini aku videoin aja. Terus juga pekerjaan aku tuh sampai malam hari loh, karena dapur lagi yang harus aku bersihkan. Sebenarnya tadi udah aku bersihkan, tapi karena masak jadi terpaksa, karena banyak minyak jadi aku bersihkan lah. Oke teman-teman, udah kelar. Ini aku mau ngepel dulu, tapi sebelum ngepel aku pasang dulu kain pelannya karena aku lepas, karena itu aku cuci teman-teman ya. Untuk kain pelnya ini kalau misalnya udah selesai aku pakai, aku biasanya cuci teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak dicuci tuh dia kotor terus bau gitu kan. Dan kalau misalnya mau bersih lantainya ya harus dicuci setiap hari. Enggak setiap hari sih, pokoknya setiap selesai pakai ya dicuci aja biar bersih seperti itu. Oke teman-teman, aku lanjut untuk ngepel. Nah kalau kalian ngepel berapa kali seminggu? Kalau aku ngepel tuh setiap hari. Kenapa sering sih aku jelasin, cuman aku jelasin aja lah ya kan. Karena kalau misalnya ngepelnya itu sekali seminggu, 2 kali seminggu, aduh udah paling males teman-teman. Kenapa? Karena tipe keramik yang di rumahku ini tuh tipe yang lengket. Jadi kalau misalnya apa-apa pijat apapun dari luar apa segala macam tuh pasti semuanya kena, ke kamar kena, ke dapur kena. Apalagi kalau dapur tuh super berminyak, terus gak dipel, ruang tengah juga akan ikut berminyak, karena bekas kaki yang kita pijak dari dapur itu akan kena ke ruang tengah seperti itu. Jadi teman-teman ya minimal dipel saja sama disapu lah kayak gitu ya.
Kalau untuk ngelap-ngelap sih aku nggak terlalu rutin, tergantung. Kalau misalnya kayak kemarin aku itu yang bersih-bersih full itu kan, yang cleaning movitation ruang tengah yang aku angkat kursi itu, nah itu kan aku lap tuh semua mejanya. Besoknya aku nggak lap. Kenapa? Karena itu masih bersih, dalam keadaan yang masih bersih. Jadi sebenarnya tergantung aku sih. Kalau dalam hati masih bersih, jadi nggak usah dilap. Tapi kalau misalnya menurut aku udah kotor gitu kan, sebenarnya sih yang paling kotor itu adalah meja makan, karena setiap makan malam, setiap sarapan di pagi hari itu tuh di situ terkadang nggak langsung dilap, teman-temannya nunggu aku lah ya kan, karena aku selalu bikin konten. Jadi mau nggak mau tuh kalau meja makan wajib di lap, terkecuali itu kayak bagian kursi-kursinya itu nggak setiap hari, itu tergantung aja sih. Kalau misalnya udah berdebu juga dilap, tapi kalau nggak berdebu enggak teman-teman, karena apa gunanya ya. Tapi itu sih setiap hari berdebu sih menurutku, karena kan saat kita menyapu pasti debu-debunya pada berterbangan ke kursi, ke meja dan segala macam. Tapi pekerjaan itu tidak ada yang sia-sia teman-teman ya, itulah. Oke, kemudian ini aku ke dapur. Nah di dapur ini sebenarnya tadi cucian piringnya udah pada aku kosongkan di wastafel ini, tapi nggak tahu ya teman-teman, kayaknya kalau di wastafel ini nggak ada piring kayaknya gatal ya si wastafel ini. Tapi ya itulah teman-teman ya, terkadang kita minum. Terus ini tadi ada bekal-bekal aku, baru aku keluarkan teman-teman. Memang malas sekali lah aku ya. Jadi kalau teman-teman mengharapkan aku setiap hari rajin, itu tidak ya teman-teman. Aku ada rasa-rasa malas juga. Kayak bekal inilah kan, aku pulang sore sekitaran jam 4, tapi ngeluarkannya udah malam hari. Aduh bau pastinya ya. Tapi yang terpenting itu adalah kalau memang lama diambil ya langsung dicuci aja. Oke teman-teman, karena aku udah kelar mencuci piring, aku akan melanjutkan mengelap kompor dan meja biru ini. Nah teman-teman sudah sering ya kalau menonton video aku, pastikan udah sering lihat meja biru dan komporku ini ya. Ini adalah dapur minimalis. Dapurnya nggak lebar tapi memanjang teman-teman. Kan orang itu kalau misalnya kita lihat orang-orang membersihkan dapurnya pada melebar ya, kalau kami tuh memanjang karena nggak cukup teman-teman kalau sampai ke sana seperti itu ya. Nah ini aku melanjutkan ngelapin kompor. Sebenarnya aku pengen kali ngebersihin yang kerak-kerak itu, cuman aku belum tahu teman-teman, takutnya nanti rusak, jadi aku belum ada keberanian. Tapi nanti mungkin kalau ada berani dan udah paham mungkin akan dibersihkan. Soalnya kayaknya itu kotor kali teman-teman, banyak minyaknya. Kalau dilap juga percuma karena nggak bisa teman-teman, tetap dia nggak bisa hilang. Oke, ini udah selesai aku mengelap-ngelap. Ini aku cuci juga tangku kompornya, pantat ya namanya, pantat kompornya, karena udah berminyak banget, ada bekas minyak-minyak yang bertumpahan. Kemudian karena aku udah selesai lapin kompor dan meja biru, udah cuci tungku kompornya, baru berlanjut untuk ngelapin wastafel. Wastafelku ini memang setiap hari banjir ya teman-teman ya, macam hujan yang setiap hari membanjirkan rumah. Tapi ya beginilah teman-teman ya pekerjaan itu. Soalnya kalau misalnya rumahku nggak kotor, pastinya aku nggak bikin konten ya kan. Tapi bagus lah ya kalau rumahnya kotor, biar ada konten kayak gitu. Oke teman-teman, karena udah kelar ini, maaf ya kalau misalnya kameranya kurang bagus ya teman-teman, harap maklum aja. Inilah aku teman-teman, malasnya kalau ngevideoin di sore hari menjelang malam. Kalau sore tapi belum terlalu malam kali itu masih enak kameranya ya, maksudnya itu dalam arti itu adalah kameranya masih bagus-bagus aja. Tapi kalau misalnya udah udah malam hari, padahal ini tuh lampunya baru diganti loh, tapi tetap juga teman-teman kurang bagus di kamera ini kan, kayak ada butiran-butiran gitu. Terus hewan-hewan tapala putih-putih itu aku kurang suka. Tapi ya kalau dibuang videonya sayang teman-teman, karena udah capek kali bikin konten, malah dihapus nih kontennya. Oke deh teman-teman, cukup sekian videoku sampai hari ini. Aku ingatkan kembali ya, jangan lupa tuh subscribe, like and comment, dan jangan skip iklan. Mungkin kita ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman, tungguin aja lah ya.